Pemirsa, tim investigasi Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia, LRKRI, bersama tim media turun langsung ke lokasi proyek pembangunan pondasi sarana gedung Balai Latihan Kerja, atau BLK, yang berada di Desa Petatal, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dalam investigasi yang berlangsung pada Jumat siang, pukul 11.20 WIB, ditemukan sejumlah kejanggalan dan indikasi pelanggaran serius yang berpotensi merugikan negara sekaligus mengancam kualitas pembangunan fasilitas publik tersebut. Saat tim LRKRI dan media memasuki area proyek, tak satupun konsultan pengawas terlihat mengawasi pekerjaan. Padahal, proyek dengan nilai kontrak mencapai Rp868 juta lebih, bersumber dari APBD, seharusnya diawasi secara ketat oleh tenaga ahli yang memahami standarisasi teknis. Ketiadaan konsultan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah pekerjaan benar-benar dikontrol? Apakah progres dan kualitas selalu diperiksa? Atau dibiarkan berjalan tanpa arahan profesional? Syahrudin, perwakilan LRKRI, dengan tegas menyampaikan, "Kami tidak melihat konsultan sama sekali. Proyek sebesar ini tidak boleh dikerjakan tanpa pengawasan. Ini sangat riskan terhadap mutu bangunan." Tim juga menemukan bahwa para pekerja tampak bekerja tanpa helm proyek, tanpa rompi keselamatan, tanpa sepatu kerja, bahkan tanpa standar K3 lainnya. Ini bukan sekadar kelalaian. Ini bentuk pengabaian keselamatan kerja, pelanggaran regulasi, dan bisa berujung kecelakaan fatal. K3 bukan pilihan, melainkan kewajiban. Temuan yang paling mencolok adalah penggunaan besi bulat biasa, bukan besi ulir yang seharusnya menjadi tulangan utama dalam konstruksi pondasi. Lebih parah lagi, besi yang digunakan tampak berkarat, tersimpan tidak rapi, dan terlihat sudah lama terekspos cuaca. Menurut standar teknik, besi ulir memiliki daya lekat yang jauh lebih baik dengan beton. Jika digantikan dengan besi bulat berkarat, maka daya tahan pondasi menurun. Risiko retak dan kerusakan struktur meningkat. Keselamatan bangunan terancam. Syahrudin kembali menegaskan dalam wawancara di lokasi. Ini bukan besi ulir, tapi besi bulat dan berkarat. Kalau dipaksakan dipakai, pondasinya sangat berisiko lemah. Ini jelas tidak sesuai standar konstruksi. Tim juga menemukan material semen yang digunakan adalah semen Merdeka. Meski merek semen bukan pelanggaran, namun pertanyaannya, apakah kualitas campuran beton diawasi? Apakah komposisi sesuai aturan? Atau justru dikerjakan tanpa standar baku karena absennya konsultan? Ini perlu diperiksa lebih lanjut. Dari hasil dokumentasi lapangan, terlihat susunan besi pondasi tidak rapi. Pengecoran tampak dilakukan secara terburu-buru. Banyak area galian yang tidak terstruktur dengan baik. Sisa akar pohon, kayu, dan material bekas berserakan. Hal-hal seperti ini menunjukkan lemahnya manajemen proyek, sekaligus meningkatkan potensi kesalahan struktur. LRKRI menduga adanya indikasi kuat. Pengawasan sangat minim. Material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi teknis. Kedisiplinan kontraktor dipertanyakan. Keselamatan pekerja diabaikan. Jika semua ini dibiarkan, maka kualitas bangunan BLK yang seharusnya menjadi fasilitas peningkatan kompetensi masyarakat justru terancam tidak layak. Syahrudin menyampaikan komitmennya. LRKRI akan menindaklanjuti temuan ini. Kami tidak ingin ada pembangunan asal jadi yang merugikan negara dan masyarakat. Pekerjaan ini harus diawasi, dievaluasi, dan diperbaiki bila ditemukan pelanggaran. Hasil investigasi mendalam LRKRI bersama tim media dari lokasi proyek BLK di Desa Petatal. Kami akan terus mengikuti perkembangan proyek ini, hingga benar-benar memenuhi standar dan memberikan manfaat bagi rakyat. Dari Batubara, Sumatera Utara, Sigit Widianto melaporkan. Salam keadilan untuk rakyat Indonesia.